بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: وينقسم الجرح إلى قسمين، مطلق ومقيد. Dan menjarah seorang perawi itu terbagi menjadi dua bahagian. Ada yang mutlak, ada pula yang muqayyad. Fal mutlaqu ay yadhkura ar-rawi bil jarhi biduni taqyid. Adapun jarah mutlak yaitu seorang yang menyebutkan seorang perawi dengan jarah tanpa taqyid, tanpa ada yang mengikat. Fayakunu qadihan fihi bikulli halin, sehingga keadaan perawi tersebut apabila jarah itu diterima, maka dia menjadi jarah yang qadih, yang merusak riwayat perawi itu dalam setiap kondisi dan keadaan. Seperti misalnya seorang imam min a'immatil jarh wa ta'dil mengatakan pada seorang perawi dhaif mutlak, maka ini jarah fi kulli halin. Atau seorang mengatakan fulanun kadzdzab la yahillu hadithuh, tidak halal untuk diambil hadisnya, maka ini jarah mutlak. Nah, berbeda dengan taqyid, di mana jarah yang muqayyad tergantung keadaan, sebagaimana akan disebutkan pada bagian yang kedua. Wal muqayyadu ay yadhkura ar-rawiya bil jarhi bin nisbati li syai'in muayyan. Dan muqayyad jarah yang terikat apabila seorang imam menyebutkan seorang perawi dengan jarah, celaan yang dinisbahkan kepada sesuatu yang tertentu, min syaikhin atau ta'ifatin atau nahwi dzalik. Apakah dari syaikh atau dari ta'ifah, yakni sekelompok dari guru-gurunya, dan atau yang semisalnya dari negara tertentu. Fayakunu qadihan fihi bin nisbati ila dzalika syai'il muayyani duna ghairi, maka dia pun mengqadah, menjadi rusak riwayatnya, tapi tidak secara keseluruhan, namun secara muqayyad, dinisbahkan kepada sesuatu yang tertentu itu, yang dia dilemahkan dengannya, tidak pada yang lainnya. Dan ini merupakan salah satu pembahasan yang sangat penting dalam ilmu al-jarh wa ta'dil, dalam mengenal jarah, suatu bentuk jarah yang dikeluarkan oleh salah seorang imam min a'immati al-jarh wa ta'dil. Apalagi ketika kita
mendapati perkataan para ulama dari imam-imam al-jarh wa ta'dil dalam menyifatkan seorang perawi, dan terjadi perselisihan di antara mereka dalam menyifatkan perawi tersebut. Apabila para a'immah al-jarh wa ta'dil ketika mereka sepakat dalam menyifatkan seorang perawi bahwa fulan dhaif, fulan kadzdzab, ya jelas mereka sepakat untuk ditolaknya riwayat seorang perawi. Atau mungkin ada yang mensiqahkan namun menyelisihi pendapat yang lebih rajih. Maka dalam hal ini biasanya jarah tersebut jarah yang sifatnya mutlak. Jarah yang sifatnya mutlak. Seperti ketika para ulama hampir sepakat untuk melemahkan dan bahkan meninggalkan hadisnya Ibrahim bin Abi Yahya al-Aslami, walaupun al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mensiqahkannya. Namun dalam hal ini jarah mufassar, wal jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dil. Jarah yang diperjelas sebab jarahnya itu didahulukan daripada at-ta'dil. Namun terdapat biografi sebagian para perawi yang berbeda-beda hukum para ulama dalam menghukumi perawi tersebut. Terkadang sebagian mengatakan thiqah, sebagian lagi mengatakan dhaif, atau sebagian mengatakan thiqah, sebagian mengatakan kadzdzab. Nah, dalam hal ini kita harus meneliti terlebih dahulu. Jangan kita terlalu gegabah di dalam menghukumi hadis perawi tersebut ketika kita mendapatkan jarah hanya dengan alasan bahwa jarah lebih didahulukan daripada ta'dil. Walladzi 'alima hujjah 'ala man lam ya'lam, yang mengetahui jarahnya lebih didahulu daripada yang tidak mengetahui. Nah, jangan terlalu tergesa-gesa dalam memberi hukum tersebut, sebab terkadang di sana ada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam hal menghukumi seorang perawi. Contoh misalnya, ketika ada sebagian para ulama dalam menghukumi seorang perawi dengan hukum thiqah, Nah, namun sebagiannya lagi menghukum fulan yakdzib, si fulan pendusta. Ada apa ini? Thiqah yakdzib. Nah, dalam hal ini hendaklah kita perhatikan biografi perawi tersebut secara menyeluruh, dalam artian apa yang telah disebutkan oleh para ulama tentang sifat-sifatnya. Nah, kalau mungkin perawi tersebut diketahui bahwa perawi ini memiliki pemikiran bid'ah. Misalnya dia seorang murji, ataukah dia khariji, ataukah dia syi'i, dan yang semisalnya. Nah, lalu kemudian datang pendustaan dari para ulama. Sementara yang lain menthiqahkan, sehingga ada kemungkinan ya bahwa yang dimaksud dengan dusta dalam tuduhan tersebut bukan dusta dalam hal meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada istilah dusta yang dikenal dengan kadzibul lahjah. Dusta dalam lahjahnya. Dusta dalam hal agamanya, karena dia ahlul bid'ah. Nah, dia tidak istiqamah di atas sunnah, sehingga ada kemungkinan dusta, tuduhan dusta yang para ulama sebutkan maksudnya
kedustaan dalam hal bid'ahnya. Nah, menyimpang dari tarekahnya Ahlus Sunnah. Atau misalnya ada seorang perawi, ya, ada seorang perawi, yang perawi ini sebagian mentsiqahkan, sebagian mendhaifkan. Sebagian mentsiqahkan, sebagian mendhaifkan. Lalu diketahui bahwa perawi ini ahli ibadah. Dia seorang yang ahli ibadah. Apalagi kalau diketahui bahwa dia jarang mendatangi majlisul ilm karena kesibukan dia dalam beribadah, sehingga dia jarang mengambil ilmu dari lisannya para masyayikh. Maka ada kemungkinan bahwa menghukumi dhaif terhadap perawi tersebut disebabkan karena memang dia dhaif dalam riwayatnya, karena dia sibuk dalam beribadah yang menyebabkan buruk hafalannya. Namun sebagian para ulama yang mentsiqahkan dia disebabkan ketsiqahannya dalam hal agamanya. Dia seorang ahli ibadah. Dia seorang ahli ibadah, zahid misalnya, minal ubbad. Sehingga tsiqah, para ulama yang mentsiqahkan karena mereka mentsiqahkan dari sisi din. Dan itu ma'ruf apabila kita membuka kitab-kitab al-jarh wa ta'dil, kita akan mengetahui keadaan ini. Walhasil ya akhwan, bahwa mengetahui jarah yang sifatnya mutlak dengan jarah yang sifatnya mufassar, ini ilmu yang sangat penting sekali dalam ilmu al-jarhi wa ta'dil. Nah, agar kemudian kita menempatkan kedudukan perawi tersebut pada tempatnya. Kita mendudukkan perawi tersebut pada tempatnya dan menghukumi riwayat itu tidak secara keseluruhan. Apabila ternyata jarah tersebut tidak bersifat mutlak. Nah, misalnya qaul Ibnu Hajarin fit Taqrib. Perkataan Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam kitabnya At-Taqrib fi Zaid bin Al-Hubab, terhadap Zaid ibn Al-Hubab, wa qad rawa anhu Muslim, dan Al-Imam Muslim rahimahullahu taala telah meriwayatkan darinya. Berkata Ibnu Hajar, saduq, asal hadisnya saduq, yakni asal hadisnya derajatnya apa ya kawan? Hasan. Yukhti'u fi hadits Tsauri, namun dia keliru dalam meriwayatkan hadis dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Nah, keliru dalam meriwayatkan hadis dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Fayakunu dha'ifan fi hadithihi fi an-Tsauri duna ghairi, sehingga dia pun dilemahkan khusus ketika dia meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, tidak pada yang lainnya. Mungkin ada sebab-sebab tertentu yang menyebabkan demikian. Saya sendiri belum membaca biografi Zaid ibn Al-Hubab rahimahullah ta'ala sebab mengapa dilemahkan riwayat beliau dari Sufyan Ats-Tsauri. Nah, ini PR bagi antum, perlu antum mengecek untuk mengetahui jawabannya. Sebab Zaid ibn Al-Hubab dilemahkan riwayatnya ketika dia meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Demikian pula seperti Hushaim bin Bashir misalnya. Hushaim bin Bashir pada asalnya dia seorang perawi yang thiqah. Dia seorang perawi yang thiqah. Nah, namun khusus ketika dia meriwayatkan hadis dari Az-Zuhri, maka para ulama melemahkannya. Hal ini disebabkan karena pengambilan hadisnya dari Az-Zuhri, dia telah memberitakan hadis dari Az-Zuhri dalam keadaan dia belum mengitqankan,
belum menghafal dengan baik apa yang dia ambil dari Az-Zuhri tersebut. Nah, Hushaim bin Bashir ketika dia safar ke tempat Az-Zuhri, dia sempat mengambil hadis. Ketika dia mengambil hadis dari Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, kurang lebih 20 hadis, dia catat dalam lembarannya. Setelah itu dia pulang. Setelah dia meninggalkan majelisnya Az-Zuhri, di tengah perjalanan dia ingin murajaah, maka dia buka. Dia ingin melihat lembarannya. Ketika dia melihat lembaran-lembaran yang telah dia tuliskan hadis-hadis Zuhri di dalamnya, datang angin kencang. Angin yang sangat kencang. Nah, kadang-kadang itu ikhwan, kalau angin di padang pasir itu sampai putar-putar. Ya, apa yang ada di sekitarnya dibawa. Nah, dan diterbangkan. Dia sedang melihat hadis-hadis Az-Zuhri, maka datang angin yang kencang menyebabkan kertas itu terlepas dari tangannya, dan dia pun tidak berhasil mendapatkannya kembali. Setelah itu dia meriwayatkan hadis-hadis Az-Zuhri, padahal dia belum mengitqankan, belum menghafal dengan baik riwayat tersebut, maka dia pun dilemahkan. Kalau dia meriwayatkan dari Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, oleh karena itu telah keliru Al-Imam Al-Hakim rahimahullah ta'ala ketika beliau menyebutkan dalam Mustadrak Al-Hakim, dia menyebutkan riwayat ini dari silsilah Hushaim bin Bashir meriwayatkan dari Ibn Shihab Az-Zuhri. Lalu setelah itu dia komentari bahwa riwayat ini sahihun ala syarti syaikhain, sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Padahal ini tidak benar sama sekali. Ya, untuk dikatakan riwayat ini riwayat berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim, sama sekali tidak benar. Memang betul Ibnu Shihab Az-Zuhri termasuk perawinya Bukhari dan Muslim. Naam. Hushaim bin Bashir termasuk perawinya Bukhari dan Muslim. Tapi Bukhari dan Muslim tidak pernah di dalam sahihnya meriwayatkan dengan bentuk sanad dari Hushaim bin Bashir dari Az-Zuhri. Tidak pernah. Ini dikenal ya dengan nama sanad mulaffaq. Nah, sanad mulaffaq lalu dinisbahkan kepada Bukhari dan Muslim, padahal bukan syarat Bukhari dan Muslim. Satu hadis dihukumi bahwa riwayat itu berdasarkan syarat Bukhari ataukah syarat Muslim apabila hadis tersebut perawi-perawinya semuanya diriwayatkan oleh Bukhari ataukah semuanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang kedua, model sanadnya juga harus seperti itu. Model sanadnya terdapat dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ya, dengan bentuk sanad yang seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, selamat dari penyakit hadis. Selamat dari penyakit hadis. Sebab boleh jadi Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala ketika beliau mengambil hadis dari seorang perawi, beliau mengintiqa. Namanya intiqa itu menyaring. Beliau menyaring riwayat-riwayat tersebut. Nah, sementara yang lainnya tidak demikian. Ya'khudhu kulla ahadithihi ma habba wadab. Dia mengambil semua hadisnya. Sehingga Imam Bukhari kalau meriwayatkan disahihkan, tapi kalau yang lain bisa dilemahkan. Walaupun perawi itu adalah perawi dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Seperti Ismail bin Abi Uwais. Nah, yang seperti ini harus diperhatikan. Keadaan seorang perawi lemah pada seorang syekh. Termasuk seperti Hushaim bin Bashir, Sufyan bin Husain. Ketika dia meriwayatkan dari Az-Zuhri dilemahkan.
Karena dia bertemu Az-Zuhri hanya pada saat ketika mereka berihram. Nah, bukan dalam majlis at-tahdits. Sehingga Sufyan bin Husain belum mengitqankan hadis-hadisnya Az-Zuhri rahimahullahu taala. Dan banyak sekali yang seperti ini keadaan. Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi, pada asal hadisnya dia seorang perawi yang hasan, dihasankan riwayatnya. Tapi ketika dia meriwayatkan hadis dari Ubaidullah bin Umar Al-Umari, Ubaidullah bin Umar Al-Umari, dia seorang perawi yang thiqah. Ubaidullah ini, dia punya saudara namanya Abdullah bin Umar Al-Umari. Al-Umari karena nisbah kepada Umar bin Khattab, beliau termasuk di antara keturunan Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Nah, dua saudara ini, Abdullah bin Umar Al-Umari, Ubaidullah bin Umar Al-Umari, yang ditasgir Ubaidullah thiqah. Tapi yang tidak ditasgir Abdullah, ini perawi yang dhaif. Perawi yang dhaif. Ya. Kalau secara zahir Ubaidullah adiknya, tapi dia lebih thiqah, sedangkan kakaknya dhaif. Nah, Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi, beliau asal riwayatnya diterima. Tapi kalau dia meriwayatkan hadis dari Ubaidullah bin Umar Al-Umari, maka riwayatnya mungkar. Riwayatnya mungkar. Nah, bahkan para ulama, Al-Imam Ahmad dan yang lain mengatakan riwayatnya riwayatnya Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi dari Ubaidullah sama seperti ketika dia meriwayatkan dari Abdullah, yakni sama-sama lemahnya. Sama-sama lemahnya, padahal asal riwayatnya saduq. Ubaidullah thiqah, tapi ketika dikumpulkan menjadi lemah. Nah, maka yang seperti ini akhwan termasuk ilalul hadis. Illat yang khafiyah, yang tersamarkan. Sehingga terkadang seorang yang baru melihat kondisi zahir dari sanad itu, seakan-akan hadis ini adalah hadis yang disahihkan. Iya kan? Apa itu hadis yang sahih? Yang bersambung sanadnya, perawinya adlun dhabitun min ghairi syududzin wala illatin. Nah, baik. Hadis muttasilus sanad. Nah, bersambung sanadnya. Adlun dhabit, terpenuhi. Nah, Husain bin Bashir adlun dhabit, thiqah. Az-Zuhri adlun dhabit. Nah, sanadnya bersambung. Nah, sanadnya bersambung. Min ghairi syududzin, tidak ada yang mukhalafah. Yang terakhir, illah. Nah, ini pembahasan yang terpenting, ilmu ilalil hadis. Kata Ali bin al-Madini rahimahullahu taala, al-babu idza lam tujma' turuquhu lam tatabayyan illatuh. Satu hadis apabila tidak dikumpulkan jalan-jalannya, maka tidak akan jelas penyakit hadis yang terdapat dalam hadis itu. Oleh karena itu ya ikhwan, kalau kita menghukumi suatu hadis jangan terlalu tergesa-gesa. Namun tarayyus, tamahul. Ataukah ketika kita menghukumi hadis itu, cukup kita mengatakan hadis ini sanadnya sahih. Sebab kalau kita mengatakan hadis ini sanadnya sahih, kita hanya menghukumi sanadnya saja. Hukum sanad itu apa ya ikhwan? Dari 5 persyaratan yang terpenuhi apa? Berapa? 3. Bersambung sanad, perawinya adilun dhabit, iya kan? Nah, hanya 3 yang kita hukumi. Isnaduhu sahih. Nah, fatawarra'a ba'dul huffaz fil hukmi 'ala al-hadis faqala isnaduhu sahih. Sanadnya sahih. Ini lebih selamat. Dan hadis yang sanadnya sahih belum tentu hadis itu sahih. Paham ya ikhwan? Nah, sebab ilmu al-ilal
yahtaju ila tawassu', membutuhkan tawassu', mumarasatul hadis. Ya, memperbanyak membaca riwayat-riwayat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hammad bin Salamah, seorang perawi yang dihasankan hadisnya ataukah disahihkan hadisnya, terlebih ketika dia meriwayatkan dari siapa? Hammad bin Salamah ya ikhwan, min athbatin nasi fi riwayati amman? Abu Hurairah. Hammad bin Salamah lam yalqa Abu Hurairah. Hudzaifah Ibnul Yaman. Hammad bin Salamah lam yalqa Hudzaifah ibnul Yaman. Hammad bin Salamah athbatun nasi fi riwayati an man? Allahul musta'an. Sering kita melewati dalam Sahih Muslim ya ikhwan. Termasuk di antara asahhul asanid, sanad-sanad yang paling sahih. Mana tuh? Ahsan. Thabit bin Aslam al-Bunani. Silsilah Hammad bin Salamah an Thabit an Anas bin Malik. Silsilah min asahhil asanid. Nah, akan tetapi ketika Hammad bin Salamah meriwayatkan dari Qais bin Sa'ad, dilemahkan, dhaifkan. Ya. Apa yang menyebabkan demikian? Para ulama menyebutkan seperti Imam Ahmad rahimahullahu taala bahwa Hammad bin Salamah ketika dia meriwayatkan hadis dari Qais bin Sa'ad, kitabnya hilang. Sementara dia belum mengitqankan hadis tersebut dan dia membacakan hadis itu dari hafalannya, maka kelirulah beliau rahimahullahu taala. Keliru beliau. Nah, Jarir bin Hazim perawi thiqah. Nah, tapi ketika dia meriwayatkan hadis dari Qatadah Ibnu Di'amah As-Sudusi, dilemahkan. Maka ini ya ikhwan, terkadang ya sebagian bahkan sebagian para ulama keliru dalam permasalahan ini. Mungkin mereka belum menelaah sebagian dari perkataan tersebut, ataukah mungkin mereka punya pendapat yang lain dalam hal ini. Nah, dan yang seperti inilah kadang terjadi khilaf, yang menyebabkan terjadinya khilaf di antara para ulama dalam menghukumi suatu hadis. Ya, kebanyakannya seperti ini. Nah, seperti contoh hadis yang ma'ruf yang menjadi perbincangan di kalangan tulabul ilm, yang diriwayatkan oleh sebagian ashabus sunan. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sajada ahadukum fala yabrukanna burukal ba'ir. Falyadha yadayhi qabla rukbatayhi. Wa fi riwayatin falyadha yadayhi thumma rukbatayhi." Apabila salah seorang kalian hendak sujud, janganlah dia buruk. Apa itu buruk? Antum pernah sebut menderum ya apa? Naam, betul. Jangan dia buruk seperti buruknya ba'ir. Maksudnya dari berdiri ketika dia hendak menderum atau duduk. Nah, ya. Kalau kalian tidak sujud, jangan seperti unta. Maka hendaklah dia meletakkan kedua tangannya
sebelum kedua lututnya. Dalam riwayat yang lain, hendaklah dia meletakkan kedua tangannya kemudian dua lututnya. Nah, hadis ini berasal dari banyak jalan yang semuanya kembali kepada seorang perawi yang bernama Muhammad bin Abdullah ibn al-Hasan. Muhammad ibn Abdullah ibn al-Hasan meriwayatkan dari Abu Zinad Abdullah bin Zakwan anil A'raj Abdurrahman bin Hurmuz an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengucapkan itu. Tahib. Hadis ini secara zahir sanadnya sahih. Muhammad bin Abdullah bin al-Hasan thiqah. Nah. Namun Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mencacatkan hadis ini. Ad-Darqutni rahimahullahu taala juga menyebutkan cacat hadis ini. Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Tarikhul Kabir. Dalam kitabnya Tarikh Al-Kabir. Ketika beliau menyebutkan hadis ini, beliau mengomentari, wa qad tafarrada Muhammad ibn Abdullah ibn al-Hasan an Abi Zinad, bahwa telah bersendiri dalam meriwayatkan. Muhammad bin Abdullah ibn al-Hasan meriwayatkan dari Abu Zinad, dia bersendiri dalam meriwayatkan darinya. Nah, ini illah yang pertama. Ya, bersendirinya Muhammad ibn Abdullah ibn Hasan ini adalah illah. Tambah lagi kata beliau, wala yutaba'u alaih, tidak ada yang mengikuti riwayatnya. Tidak ada yang mengikuti riwayatnya. Nah, la yutaba'u alaih. Tambah lagi kata beliau, wala adri hal sami'a Muhammad ibn Abdullah ibn Hasan an Abi Zinad. Saya tidak tahu apakah Muhammad bin Abdullah ini mendengarkan hadis dari Abu Zinad. Jadi dari sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan dua illah. Yang pertama illatul gharabah. Illah gharabah. Bersendirinya riwayat Muhammad bin Abdullah dari Abu Zinad. Yang kedua illatul inqita', terputus. Nah, pertanyaan besar yang disebutkan oleh Imam Bukhari, apakah mendengar Muhammad bin Abdullah bin Hasan dari Abu Zinad? Nah, baik. Mungkin ada yang mengatakan, tapi kan Muhammad bin Abdullah bin Hasan thiqah. Ya. Dan bersendirinya seorang perawi yang thiqah, la yadur, tidaklah memudaratkan. Baik. Antum lihat dalam riwayat ini. Hadis ini adalah hadis yang dikatakan oleh para ulama mimma ta'ummu bihil balwa. Hadis yang sangat penting, yang mana manusia sangat membutuhkan riwayat itu. Ya. Apalagi dalam hal mengamalkan suatu amalan yang mereka kerjakan dalam sehari minimal 5 kali. Salat 5 waktu. Iya kan? Mendahulukan kedua tangan sebelum kedua lutut. Ini adalah amalan yang sering kita amalkan dalam salat kita. Mimma ta'ummu bihil balwa. Sementara murid-murid dari Abu Zinad demikian banyak. Murid-murid beliau demikian banyak yang masyhur. Ya, ada murid-murid beliau yang mulazamah terhadap Abu Zinad. Kenapa mereka tidak meriwayatkan hadis ini? Kenapa datang seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Hasan, ya, yang dia walaupun seorang thiqah, tapi dia termasuk perawi yang muqil, orang yang sedikit hadisnya, dan
diriwayatkan ya bahwa Muhammad bin Abdullah bin Hasan sering mengambil hadis dari Abu Zinad. Beliau tidak meriwayatkan kecuali dalam riwayat ini. Dari mana Muhammad bin Abdullah bin Hasan mengambil riwayat ini? Murid-muridnya mana yang masyhur? Hadis ini hadis yang sangat penting. Hadis yang sangat penting dimanfaatkan oleh sekian kaum muslimin dalam setiap salat mereka. Kenapa mereka tidak meriwayatkan? Ini yang menjadi aneh, menjadi suatu keanehan. Ya. Nah, yang seperti ini yang disebut oleh para ulama, wa hadza min as-thiqah alladhi la yahtamilu tafarrudah. Ya. Seorang perawi yang thiqah yang tidak mampu memikul apabila dia meriwayatkan dengan sendiri. Apabila dia meriwayatkan dengan sendirian. Nah, oleh karena itu timbul tasaul dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Bersendiri. Penyebutan bersendiri dari para ulama bukan hanya sekedar menyebutkan bersendirian fulan, tidak, menunjukkan gharabah. Ya, gharib riwayat tersebut. Saya beri contoh misalnya. Antum adalah tulab yang sering mendengarkan pelajaran dari anak misalnya. Dalam artian antum mengetahui apa mauqif anak dalam beberapa permasalahan. Tiba-tiba ada seorang yang datang dari lain tempat. Dia tidak mulazamah dan dia asal hukumnya seorang yang bisa dipercaya. Namun ketika dia meriwayatkan sesuatu dari anak yang antum sendiri tidak pernah mendengarkan itu, ya, padahal sesuatu itu adalah sesuatu yang masyhur, ya, sesuatu yang mungkin sering kita amalkan, sering kita mengucapkan, tapi kok anak tidak pernah dengar. Kok orang ini yang datang jauh mendengarkan? Tentunya menimbulkan tasaulat. Pertanyaan, dari mana orang ini mengambil perkataan itu? Nah, oleh karena itu terkadang sebagian para ulama ada yang menghukumi hadis dari seorang yang thiqah dengan hadis yang syadz walaupun tidak menyelisihi yang lain. Nah, walaupun tidak menyelisihi yang lain. Al-Khalili rahimahullah ta'ala mensyaratkan hal tersebut. Sehingga dari sini menimbulkan pertanyaan. Ya. Nah, untuk mensahihkan riwayat tersebut. Ya. Ada kemungkinan Muhammad bin Abdullah bin Hasan keliru dalam meriwayatkan hadis. Mungkin terbalik. Mungkin lutut duluan, kemudian setelah itu tangan. Ya, ada kemungkinan, iya kan? Nah, cuman yang menjadi permasalahan bahwa secara bahasa pun, secara lugatan, yang namanya tangan unta dan kaki unta masih menjadi perselisihan. Yang mana tangan, yang mana kakinya. Ada yang mengatakan tangan di depan, kaki belakang. Ada yang mengatakan kakinya yang di depan, tangan yang di belakang. Nah, itu yang jadi permasalahan. Kalau turunnya unta jelas, iya kan? Dia selalu lebih mendahulukan yang di depan daripada yang di belakang. Nah, cuman sebagian menyebutkan seperti dalam Lisanul Arab bahwa yang di depan itu kakinya. Nah, ini jadi masalah. Nah, walhasil riwayat ini pun masih dipertanyakan, dilemahkan oleh sebagian para ulama. Ada tambahan yang ada penguat riwayat yang lain, tapi jauh lebih lemah daripada riwayat ini. Yang datang dari hadis Abdullah bin Umar. Jauh lebih lemah, riwayatnya mungkar. Dari riwayat Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi dari Ubaidullah bin Umar Al-Umari. Yang kita sebutkan bahwa riwayat ini mungkar. Sementara hadis yang menyelisihi hadis ini sama dhaifnya. Sama lemahnya. Hadis yang mengatakan bahwa didahulukan kedua lutut
daripada kedua tangan. Hadis Abu Hurairah dhaif, dalam sanadnya Syarih bin Abdullah. Hadis Anas bin Malik juga dhaif. Hadis Wa'il bin Hujr dhaif, dalam sanadnya Syarih bin Abdullah. Hadis Abu Hurairah, dalam sanadnya seorang perawi yang matruk, tertuduh sebagai pendusta, Abdullah bin Sa'id al-Maqburi. Hadis Anas bin Malik juga dhaif. Ya. Di dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang majhul. Dan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas jauh lebih lemah lagi. Musalsalun biddu'afa. Ya. Maka tidak ada riwayat yang sahih dalam permasalahan ini. Oleh karena itu Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala, seperti yang disebutkan dalam Majmu'ul Fatawa ketika beliau ditanya, yang mana yang didahulukan? Apakah tangan atau kaki? Kata beliau, kedua-duanya boleh. Bittifaqil ulama. Berdasarkan kesepakatan para ulama. Hanya terjadi khilaf mana yang lebih afdal. Namun untuk menetapkan lebih afdalnya, kita membutuhkan riwayat, membutuhkan hadis. Kalau tidak sabit satupun dari riwayat tersebut, fal aslu jawazul amrain. Maka kembali kepada hukum asal, dua-duanya boleh. Iya kan? Karena tidak dibahas dan dirinci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apakah mendahulukan tangan ataukah mendahulukan lutut. Nah, namun kalau dari sahabat telah sabit dari Abdullah bin Mas'ud dan telah sahih dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma bahwa mereka mendahulukan kedua lututnya daripada kedua tangannya. Nah, walhasil ini beberapa amsilah yang menunjukkan bahwa tidaklah mesti perawi tersebut thiqah. Ketika dia meratkan dari perawi yang thiqah, maka riwayatnya itu menjadi sahih disebabkan ada kemungkinan terdapat illah yang disebutkan dalam hadis tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah, hilahuna. Tafaddalu hafizakumullah. Nah, ini kita selesaikan dulu munasakhat ini, satu masalah ya ikhwan. Setelah itu kita berhenti karena sebagian antum persiapan daurah. Masalah man. Siapa yang belum? Siapa yang belum pernah naik? Antum, Abdul Malik. Oh, enggak ikut. Abdul Haq. Tafadhal. Na'am, rajulun mata an zawjatin wa bintain minha wa ibnin min ghairiha. Waduh. Sudah. Ila huna. Subhanallah.